Shalom. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil dari Tuhan Yesus Kristus di dalam siaran ibadah tengah minggu kita di hari ini, edisi minggu atau Rabu ketiga bulan Juli tahun 2026. Tema firman tengah minggu kita pada hari ini mengambil judul Tanda Pentakosta. Bagi para pemirsa yang belum pernah mendengarkannya, Tanda Pentakosta itulah tanda atau bukti jaminan keselamatan yang dinyatakan di hari Pentakosta di Yerusalem. Sehingga mulai dari hari Pentakosta di Yerusalem dan seterusnya sampai nanti akhir zaman Tuhan Yesus datang kembali, Tanda Pentakosta telah menjadi fenomena atau fakta yang terjadi di dunia ini bersamaan atau berbarengan dengan tanda-tanda zaman yang disebut sebagai tanda zaman akhir. Sesuai dengan berita Pentakosta atau khotbah Rasul Petrus di hari Pentakosta yang mengutip nubuatan Nabi Yoel sebagai dasar atau landasan kebenarannya. Sebagian dari kita, khususnya Jemaat Baladewa, telah membahas ini dalam pemuritan di gereja. Hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi kebenaran dari tanda Pentakosta itu sebagai puncak dari dua firman tengah minggu sebelumnya, yaitu firman Paskah di bulan April dan firman Pentakosta di bulan Juni kemarin. Namun sebelum diuraikan lebih dalam, saudara-saudaraku, sebagai pendahuluan kita akan mulai kembali dari berita Pentakosta. Tujuannya agar semua pemirsa menerima gambaran yang utuh tentang tanda Pentakosta itu. Untuk itu, mari kita periksa ayatnya. Berita Pentakosta, khotbah Rasul Petrus yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 14-21. Kisah Para Rasul 2, ayat 14-21. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu, dan dengan suara nyaringnya berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin." Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Inilah bagian utama, sekali lagi, bagian utama dari berita Pentakosta, khotbah Rasul Petrus yang mengambil nubuatan Nabi Yoel sebagai dasar kebenarannya. Saudara-saudaraku, kalau kita menyimak nubuatan Nabi Yoel ini menyatakan dua fenomena atau dua fakta yang akan terjadi di dunia ini secara bersamaan, mulai dari hari Pentakosta sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, yaitu tanda Pentakosta yang dibarengi dengan tanda zaman akhir. Yang pertama, tanda Pentakosta itulah yang tertulis di dalam ayat 16-18. Saya bacakan sekali lagi. "Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan aku akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Amin. Dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, itulah zaman akhir. Zaman akhir adalah satu rentang waktu yang dimulai di hari Pentakosta sampai akhir zaman Tuhan Yesus datang kembali.
Maka saudara-saudaraku, ada 3 kesimpulan yang terkandung di dalam ayat-ayat tanda Pentakosta ini. Yang pertama, tanda Pentakosta itu ternyata adalah karunia bernubuat. Baik lewat mimpi, lewat penglihatan-penglihatan, maupun yang spontanitas. Kesimpulan kedua, tidak ada tanda lain selain karunia bernubuat sebagai tanda Pentakosta yang valid dari Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh salah tafsir tentang tanda Pentakosta ini agar kita tidak menyimpang dari rancangan dan kehendak Allah yang sempurna untuk keselamatan umat tebusannya. Hanya ada satu tanda, saudara-saudaraku, yang dinyatakan dalam nubuat Nabi Yoel. Karunia bernubuat. Hanya itu yang disebut oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya. Tidak lebih dan tidak kurang. Menjadi intisari daripada firman tengah minggu kita di hari ini, saudara-saudaraku, untuk dapat kita gali lebih dalam lagi kebenarannya. Sesuai dengan kesimpulan yang ketiga, jadi ada 3 kesimpulan di dalam tanda Pentakosta. Dan kesimpulan yang ketiga adalah tentang gereja. Gereja yang diselamatkan adalah gereja yang memiliki tanda Pentakosta. Itulah gereja di dalam nubuatan Nabi Yoel yang terdiri dari para hamba Tuhan dan para umatnya, yaitu anak-anak, taruna atau kaum muda, dan dewasa atau para orang tua yang memiliki karunia bernubuat. Sehingga gereja menjadi seperti bahtera Nuh di zaman akhir. Bahtera keselamatan ketika penghakiman Allah turun ke atas dunia. Penghakiman yang mana, saudara-saudaraku? Itulah penghakiman yang dinyatakan lewat tanda-tanda zaman akhir. Seperti tertulis di dalam ayat 19-21. Saya bacakan kembali. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Inilah gambaran tanda-tanda zaman akhir yang menyatakan penghakiman Allah atas dunia. Mengapa, saudara-saudaraku? Karena tanda-tanda zaman akhir itu bukan hanya sekedar lambang, melainkan sebuah fenomena, sebuah kejadian yang memakan banyak korban nyawa. Contoh misalnya, tanda zaman akhir di dalam ayat 19 disebut sebagai darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Darah di dalam kebenaran Injil itu sudah pasti berbicara tentang nyawa. Sedangkan api dan gumpalan-gumpalan asap itu bisa berarti peperangan yang memakan korban banyak jiwa. Contoh Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Saudara atau Perang Budak di Amerika, peperangan kemerdekaan, peperangan pergantian dari monarki ke republik, dan peperangan-peperangan lainnya. Api dan gumpalan-gumpalan asap juga bisa berarti bencana-bencana alam, saudaraku. Bahkan wabah penyakit atau pandemi yang menenggut banyak korban nyawa. Solusinya adalah ayat 21 yang mengatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tentu saja yang diselamatkan adalah jemaat atau gereja yang memiliki tanda Pentakosta. Saudara-saudaraku, Rasul Petrus menguraikan hal ini tentang tanda zaman akhir di dalam suratnya yang tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Kita periksa 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah. Amin. Saudaraku yang berbahagia, di dalam Injil sepenuh, ketika Rasul Petrus mengatakan sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Sekarang itu maksudnya adalah zaman di saat Rasul Petrus hidup, itulah zaman Pentakosta. Selain itu, Rasul Petrus juga menyatakan permasalahan dan solusinya. Itulah 2 kata kunci yang harus kita perhatikan
sebagai satu peringatan. Yang pertama adalah tentang rumah Allah atau gereja. Dalam ayat ini Rasul Petrus menyebutnya sebagai kita, umat tebusan Kristus. Dan kata kunci yang kedua, saudara-saudaraku, adalah solusinya. Solusi dari permasalahan, yaitu percaya kepada Injil. Saya bacakan sekali lagi, saudara-saudaraku. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ini pokok permasalahannya. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Percaya pada Injil Allah sebagai solusinya. Saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, ayat ini pernah kita bahas di bulan April yang lalu, yaitu firman Paskah ibadah tengah minggu yang berjudul tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman, saudara-saudaraku, adalah tema Paskah Nasional GBIS tahun 2026 yang terambil dari Roma 8 ayat yang pertama. Kita baca kembali Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Inilah tema Paskah GBIS tahun 2026, saudara-saudaraku, di mana makna penghukuman di sini adalah identik dengan penghakiman yang tertulis di dalam surat 1 Petrus 4 ayat 17 tadi. Saudara-saudaraku, sedangkan solusinya dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan berada di dalam Kristus Yesus, harus tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Ini identik dengan percaya kepada Injil Allah yang tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Sehingga dengan demikian, saudara-saudaraku, ada 3 ayat dari awal tadi yang saudara-saudaraku identik berbicara tentang permasalahan dan solusinya. Pertama adalah berita Pentakosta tentang tanda zaman akhir sebagai permasalahan dan tanda Pentakosta sebagai solusinya. Ayat yang kedua adalah surat 1 Petrus 4 ayat 17 tentang penghakiman Allah sebagai permasalahan dan percaya kepada Injil Allah sebagai solusinya, solusi keselamatannya. Dan ayat yang ketiga adalah surat Roma 8 ayat 1 tentang penghukuman Allah sebagai masalahnya dan tinggal di dalam Kristus Yesus sebagai solusinya. Berdasarkan ketiga ayat yang identik itulah kita akan menguraikan kebenaran tanda Pentakosta atau karunia bernubuat lebih dalam lagi. Kita mulai dari Roma 8 ayat yang pertama. Saya bacakan sekali lagi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tahukah Anda, saudara-saudaraku, ada perkataan yang kurang di dalam ayat terjemahan bahasa Indonesia ini jika dibandingkan dengan terjemahan King James. Saya bacakan Romans 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Jadi Roma 8 ayat 1 dalam bahasa Indonesia yang mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Terjemahannya sama persis. Ya, sampai di situ di dalam terjemahan King James. Namun Roma 8 ayat 1 ternyata tidak berhenti sampai di situ. Tetapi ada keterangan lain yang mengatakan who walk not after the flesh but after the Spirit, yang artinya mereka yang berjalan bukan menurut daging melainkan menurut roh. Sehingga secara keseluruhan, saudara-saudaraku, selengkapnya Roma 8 ayat 1 adalah demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yaitu mereka yang berjalan bukan menurut daging, tetapi menurut roh. Itulah gereja yang memiliki tanda Pentakosta. Gereja yang hidup atau berjalan menurut pimpinan Roh Kudus. Karunia bernubuat.
Mereka lah yang akan selamat dari penghukuman Allah di dalam tanda-tanda zaman akhir. Selamat dari berbagai peperangan. Selamat dari berbagai bencana alam, dari berbagai wabah dan krisis yang terjadi di dunia ini. Sampai akhir zaman, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Saudaraku, sebelum kita masuk kepada penutup dan kesimpulan, kita akan menelusuri asal-usul karunia bernubuat di dalam kebenaran Injil. Itulah pengajaran khusus tentang karunia-karunia roh yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita baca ayatnya 1 Korintus 14 ayat yang pertama. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama untuk karunia bernubuat. Perhatikanlah saudara-saudaraku, dalam ayat ini Rasul Paulus bersaksi bahwa karunia bernubuat itu adalah karunia yang utama. Rasul Paulus bersaksi, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia bernubuat. Pernyataan di dalam Roma 14 ayat 1 ini adalah puncak atau kesimpulan dari rangkaian pengajaran karunia-karunia roh yang dimulai dari 1 Korintus 12, satu seri pengajaran dimulai dari 1 Korintus 12, berlanjut 1 Korintus 13, dan puncaknya 1 Korintus 14, yang menyatakan karunia bernubuat itu adalah karunia yang utama. Kita periksa kesimpulan atau intisari dari 1 Korintus 12, yaitu 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jalan yang utama, saudara-saudaraku, untuk memperoleh karunia roh adalah percaya kepada Injil seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus dan tinggal di dalam Kristus Yesus seperti yang ditulis Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat yang pertama. Itulah proses kebenaran Injil yang disebut sebagai berakar, bertumbuh, dan berbuah, yang merupakan kesimpulan dari pasal berikutnya 1 Korintus 13. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Berakar, bertumbuh, dan berbuah, saudara-saudaraku, adalah proses kehidupan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Satu proses yang dimulai dengan iman atau percaya kepada Injil Kristus, yang selanjutnya bertumbuh atau tinggal di dalam firman Kristus sampai berbuah. Itulah kasih sebagai yang terbesar, karena kasih itu adalah merupakan buah atau hasil atau manfaatnya. Itulah anugerah keselamatan yang kekal lewat pimpinan Roh Kudus, yaitu karunia bernubuat, tanda Pentakosta sesuai dengan nubuatan Nabi Yoel. Kita baca ayat yang terakhir, saudaraku. 1 Korintus 14 ayat 3-5. Tetapi siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga dari orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Semoga Roh Kudus tetap mengajar kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa penutup. Sebelumnya kita angkat pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus.
tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Musik. Kita angkat pujian ini sekali lagi, lalu kita masuk ke dalam doa penutup. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang,
Bapa kami di dalam surga, Bapa firman Roh Kudus ketiganya yang esa, Bapa di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur kalau di hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah tengah minggu. Walaupun kami terpisah satu dengan yang lain dalam ibadah online ini, tetapi kami percaya kasih-Mu yang ajaib dan berkuasa itu mempersatukan kami di dalam roh dan kebenaran. Terutama Bapa lewat lawatan firman-Mu di hari ini Bapa, yang memberi pencerahan, yang memberi pemahaman, pengertian akan kebenaran Injil-Mu, janji-Mu Bapa, perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi benih-benih Injil yang sudah ditaburkan, agar dapat masuk ke dalam hati kami, ya Bapa, sedalam-dalamnya berakar, bertumbuh, berbuah, untuk Bapa kami boleh menikmati Bapa keselamatan itu, tanda Pentakosta yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Lawatlah setiap permisa Tuhan, setiap rumah daripada umat-Mu yang mengikuti ibadah tengah minggu ini. Kasih-Mu kiranya menerangi seisi rumah itu, tidak ada seorang pun dari anggota rumah daripada umat-Mu ini yang Tuhan tidak menerima kasih karunia-Mu. Karena Engkau baik Bapa, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan seluruh kehidupan kami di hari-hari mendatang, sampai kami bertemu kembali Bapa, dipersatukan lagi di dalam ibadah ini, hanya di dalam naungan kasih karunia-Mu. Tahirkan, ampuni, dan layakkanlah kami Bapa untuk menerima rahmat-Mu sepanjang hari. Turunlah kasih-Mu menerangi langkah kehidupan kami, dan biarlah kebaikan serta kemurahan-Mu saja yang menyertai kami di dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terlebih kami bawakan buat ibadah dan pelayanan diselenggarakan selama 1 minggu di hari-hari mendatang. Urapi hamba-hamba-Mu yang mendapat tugas untuk pelayanan, agar mereka Bapa mempersiapkan diri Tuhan begitu rupa untuk dapat mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan kepada-Mu, sebagai ibadah yang sejati. Demikian juga dengan seluruh umat-Mu. Berikan kesetiaan, berikan ketekunan, berikan kerajinan untuk mengikuti setiap jam-jam ibadah yang diselenggarakan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mohon anugerah kasih karunia keselamatan, kesejahteraan bagi umat pilihan-Mu, bangsa negara Israel. Mohon berkat-Mu Bapa, penjagaan-Mu, dan perlindungan-Mu Tuhan di zaman krisis ini. Biarlah kiranya lengan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang ajaib itulah yang memberkati, melindungi, ya Bapa, bangsa negara Israel, menjauhkan mereka dari berbagai serangan-serangan musuh. Kuat kuasa-Mu menangkis, merontokkan, membalikan tembakan-tembakan musuh, terutama rancangan-rancangan keji musuh-musuh Israel. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang sudah ada di Israel. Urapilah dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama Yesus, agar Bapa bertambah-tambahlah kebesaran, kehormatan, kemegahan, kejayaan, keagungan, kemuliaan nama Bapa yang kekal, nama Raja Damai, Raja segala Raja, nama Tuhan Yesus Kristus di seluruh penjuru pelosok wilayah Israel. Terima kasih Bapa. Mohon berkat-Mu untuk kota Yerusalem. Turunlah damai sejahtera-Mu lewat lawatan Roh-Mu yang kudus, yang memberkati para penduduk Yerusalem semakin berakal, bertumbuh, berbuah-buah. Jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepada-Mu, juga memberkati dan memuaskan para peziarah yang datang dari seluruh dunia untuk memanggil nama-Mu Yesus di Yerusalem. Haleluya. Demikianlah kami mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa negara kami Indonesia ini. Ampuni dan selamatkanlah bangsa kami Bapa, luputkan dari berbagai bencana, tulah-tulah, tanda-tanda zaman akhir itu. Ya Bapa, selamatkanlah oleh kebenaran Injil-Mu, kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang ada di Indonesia. Urapilah dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama Yesus. Utuslah mereka ke seluruh penjuru pelosok wilayah Indonesia, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat. Di nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Lawatlah pemerintahan kami Bapa, baik pemerintahan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Terangilah dengan kasih dan kebenaran-Mu. Nyatakanlah keperkasaan-Mu ya Bapa, menaklukkan jiwa dan pikiran setiap pegawai pemerintahan di Indonesia, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, dari kedudukan tinggi sampai yang terendah, agar roh takut akan Engkau senantiasa ada di dalam Tuhan pikiran dan hati mereka sebagai pegawai pemerintah. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa syafaat kami yang penuh dengan kekurangan. Kami peralaskan hanya di dalam nama-Mu saja, juga doa yang belum terucapkan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami hidup di surga sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Yesus kami akan menutup ibadah ini
dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.